Kalau kita amati sebenarnya ketika uh, tweet dari teman-teman BEM UI ini mencuat seperti itu, akhirnya dari teman-teman yang lain pun, aliansi BEM pun bahkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bahrul Ulum ya? Iya, benar. Presiden Mahasiswa Universitas Yogyakarta Pasuruan ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Baik. Nah ini Mas panggilannya apa? Bahrul atau Ulum ini ya? Panggilannya sih Bahrul, cuman kalau di luar banyak yang manggil Arul Pak. Arul ya? Arul Pak. Bukan Aril ya? Oh, bukan. Kalau Aril itu kan banyak yang pemuja rahasianya. Iya, saya nggak ada pemujanya. Nggak ada ya? Belakangan ini nih ya, dalam minggu-minggu ini sekiranya agak terlambat karena harusnya kita take video beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu. Tapi kita memang atur jadwal waktu pertemuannya ini ya. Iya. Jadi dalam beberapa minggu ini kan dalam dunia kemahasiswaan ya, dalam dunia aktif kemahasiswaan itu kan ada tweet dari BMUI itu ya, dan itu mulai menggeliat nih ya, gerakan mahasiswa. Gimana tanggapannya Mas Bahrul Ulum selaku Presiden Mahasiswa Universitas Yogyakarta Pasuruan ya? Iya, benar. Oke Mas. Dengan adanya tweet dari BMUI terkait kritik ya kepada Presiden, saya pribadi tentunya sangat mengapresiasi terkait apa yang telah dilakukan oleh teman-teman dari BMUI. Banyak hal sebenarnya. Yang pertama adalah di mana dengan adanya tweet dari BMUI sendiri, banyak sekali selanjutnya diikuti oleh teman-teman BEM yang lain. Sehingga setidaknya tweet dari teman-teman BMUI ini adalah membangunkan kembali geliat daripada teman-teman mahasiswa. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya mahasiswa adalah partner dari partner sharing juga, partner kontrol juga, partner kritik juga terhadap pemerintah seperti itu. Sehingga dengan adanya dari tweet dari teman-teman BEMUI ini, akhirnya banyak dari suara-suara mahasiswa atau rakyat bahkan itu sudah mulai berani untuk mengungkapkan, sehingganya apa yang selama ini mungkin terkesan bahwasanya mahasiswa atau bahkan masyarakat itu tertidur dengan apa yang terjadi di Indonesia terkait kebijakan pemerintah atau apapun itu, sekarang udah mulai bangun kembali itu. Selanjutnya juga yang kedua adalah bagaimana kita juga memang benar-benar mengawal. Jadi bagi kami kritikan yang disampaikan oleh teman-teman dari BEMUI kemudian dilanjut oleh teman-teman dari BEM UNES itu juga itu sebenarnya adalah demi kebaikan. Artinya memang di situ jadi peran daripada mahasiswa itu sendiri, sehingga pemerintah pun kami harap, karena kami dari mahasiswa, kami harap juga tidak enggan dan juga tidak anti terhadap kritik ini, karena sejatinya kritik yang kami bangun pun itu juga untuk kebaikan dan membangun, minimalnya adalah sebagai pengingat, karena sejatinya juga manusia kadang sering lupa Pak, ini kita korelasikan sebagai pengingat aja, minimnya seperti itu ya. Berarti gerakan mahasiswa itu untuk mengawal demokrasi di Indonesia lah ya. Nah, sama dengan nama podcast kita, podcast Kawal. Iya. Nah, ini juga untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Nah, itu memang dari lihat sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia itu mulai dari 98, kemudian di masa-masa sebelumnya itu memang saya lihat itu dari sejarah pergerakannya itu memang dimulai dari BEMUI, rata-rata dari BEMUI gitu ya. Di 98 juga gitu, waktu itu BEMUI Presmanya masih ingat saya karena waktu itu saya masih mahasiswa ya, 98. Rama Pratama, nah sangat tetap tuh namanya. Kalau sekarang ini kan Leon ya, Leon siapa? Leon Putra di belakangnya masalah itu ya. Apakah ini menjadi apa ya? Terus menggelinding menjadi gerakan yang besar atau bagaimana ini arah gerakannya? Kalau berbicara terkait kritik dan sebagainya yang saya sampaikan barusan adalah ini merupakan pembangun sih sebenarnya. Jadi kalau kita amati sebenarnya ketika tweet dari teman-teman BEM UI ini
mencuat seperti itu. Akhirnya dari teman-teman yang lain pun, aliansi BEM pun bahkan itu sudah banyak sekali suara-suara seperti itu yang sebelumnya memang terkesan sangat sedikit seperti itu. Dan tindak lanjutnya sebenarnya kalau di lapangan sih, di ranah teman-teman mahasiswa itu banyak sekali yang mencuat, bukan hanya terkait, artinya walaupun ini bisa dibilang ya penggagas dari suara-suara mahasiswa ini ya, dari bisa dianggap BEM UI gitu. Namun yang kita suarakan sangat bervariasi, Pak. Itu banyak sekali. Kemarin dari teman-teman Sulawesi kalau nggak salah itu juga menyuarakan, tapi bukan terkait kebijakan daripada presiden, tidak, tapi apa yang ada di sana seperti itu. Berarti juga teman-teman mahasiswa itu juga mengangkat isu-isu lokal gitu, berarti banyak juga, sekali ya? Pak, seperti itu. Kalau mungkin tingkat nasional diwakili dari BEM UI, sedangkan mahasiswa di daerah itu bisa mengangkat isu-isu lokal gitu kan ya? Banyak seperti itu Pak. Dan kemarin sih sebenarnya juga kebetulan kita yang ada di Pasuruan Pak, kemarin pada... Kalau di Pasuruan gimana gerakannya? Gerakannya kemarin kita pada tanggal 21 Juni itu kita kemarin dengan teman-teman aliansi BEM Nusantara di Jatim, itu kita juga menyuarakan itu, melakukan aksi. Sebenarnya diawali dengan aksi ke kantor Pemprov waktu itu. Dan kalau berbicara Pasuruan, yang kita suarakan salah satunya adalah untuk bisa audiensi di situ adalah mengawal terkait apa yang terjadi di masyarakat yang di Lumbang Pak. Di sana terjadi kekeringan akibat bulan. Nah, itu salah satunya yang kita, termasuk isu lokal tuh kan ya. Isu lokal. Lumbang itu kan memang daerah kekeringan. Nah, ya. Sekarang padahal itu ironis memang ya. Di bawahnya Lumbang itu kan Winongan. Winongan itu sumber air terbesar Pak, bulan. Bahkan proyek nasional juga di situ. Ironis banget. Jadi next sedikit ini kekeringan di sini melimpah airnya. Iya, benar Pak. Jadi kemarin perwakilan dari teman-teman mahasiswa di Pasuruan ini ada 4 kampus kemarin yang ikut, salah satunya juga dari Yudharta. Kebetulan yang ikut kemarin adalah dari Menlu saya sendiri, dan yang kita audiensikan di sana adalah menyuarakan itu, bagaimana paling tidak apa sih bentuk peduli daripada pemerintah terhadap masyarakat yang ada di Lumbang ini. Seperti yang Saman bilang barusan, bahwasanya di bawah itu adalah sumber gitu. Kenapa itu malah dibawa ke Surabaya dan ke yang lain, sedangkan masyarakat yang di situ sendiri itu kekeringan. Akhirnya alhamdulillah itu sudah ada tindak lanjut. Jadi Pemprov waktu itu sudah mengatakan bahwasanya akan ada saluran air ke atas dan menjamin itu. Sehingga dengan apa yang telah kita lakukan itu, tugas kita sekarang adalah mengawal itu. Jadi mengawal apakah memang benar gitu. Apakah ini apa yang disampaikan oleh Pemprov ini memang sudah terrealisasikan dengan benar gitu. Jadi tugas kita sekarang salah satunya adalah mengawal itu. Jadi kalau memang itu tidak sesuai, ya sama, kita juga akan kembali gitu. Kita akan kembali gerakan itu, kita sampaikan kembali kepada pihak Pemprov seperti itu. Ya, artinya kan dengan tweet BEM itu kan menjadi pemicu itu ya, pemicu salah satunya seperti sehingga seolah-olah gerakan mahasiswa selama ini mungkin dianggap gerakannya tidur, ini terbangun kan begitu ya. Supaya mahasiswa nggak hanya rebahan aja ini kan ya. Dimanjakan dengan COVID ini Pak. COVID, apalagi kuliahnya daring ya. Kuliahnya daring. Daring full ya Yudharta. Untuk Yudharta daring full Pak. Jadi sampai kita untuk kegiatan di Ormawa sendiri kemahasiswaan itu sangat kesulitan. Jadi banyak kegiatan-kegiatan pun berbentuk daring juga seperti itu. Terus gimana konsolidasi internalnya BEM ya? Untuk daring gimana konsolidasinya? BEM-nya, UKM-nya, kemudian termasuk mungkin himanya juga. Kalau di kita sendiri alhamdulillah sih memang masih kita usahakan untuk tatap muka walaupun sangat sulit Pak. Jadi bagaimana kita mengantisipasi tatap muka ini adalah tentunya kita dengan menggunakan protokol kesehatan, dan karena jumlah ormawa di kita juga cuma 21. Jadi 21 ormawa. 21 ormawa. Jadi itu kita tatap muka dan tentunya menggunakan ruang yang luas juga dan jaga jarak dan sebagainya seperti itu. Karena kalau pengalaman ketika kita lakukan online ini kurang komunikasinya juga ini Pak. Kurang maksimal juga gitu. Karena memang tidak semuanya itu bisa di online kan memang ya. Ada sisi kemanusiaan itu yang memang nggak bisa digantikan oleh online. Benar. Kalau online kan kita nggak bisa melihat secara langsung dengan raut wajah, gesturnya gitu juga kan ya. Berbeda. Berarti memang online ya, konsolidasi internalnya online. Konsolidasi kalau di internal Yudharta sendiri itu lebih banyak offline sih Pak, seperti itu. Lebih banyak offline, cuman kalau kita terbatas tadi itu ya. Terbatas.
kalau dulu kita bisa dengan mungkin semua anggota atau pengurusnya, tidak, kita hanya bisanya kita bagi. Jadi misal ketua-ketua saja, kemudian sekretaris dengan sekretaris seperti itu, kemudian divisi dengan divisi seperti itu. Tapi kalau berbicara komunikasi kita dengan aliansi-aliansi yang lain, contoh misalkan ada yang lain itu BEMUS dan sebagainya, BEMSAN dan sebagainya, PTNU juga, kita rutin sih konsolidasinya, tetap kita konsolidasi, cuman kita menggunakan online seperti itu. Berarti konsolidasinya internal Ormawa di Yudarta itu lewat online gitu ya? Kalau di Yudarta kita ada beberapa yang online, cuman kita lebih banyak yang offline. Terbuka tapi terbatas gitu ya? Terbatas ya. Kita bagi-bagi, kita kelompokkan aja gitu. Nah, setelah ada tweet dari PMUI itu, apa respon dari internal di Ormawa di Yudarta gimana? Atau secara umum BEM-BEM di Pasuruan? Kalau berbicara di internal Yudarta sebenarnya ya mereka mulai terbangun juga gitu. Bahkan saya sangat mengapresiasi dari teman-teman, bahkan ada yang mengkritisi sih, membicarakan terkait bagaimana dengan BEM Yudarta gitu. Kok tidak ada suara dan sebagainya seperti itu. Memang benar. Dan dengan adanya itu dari teman-teman sudah mulai terbangun lah. Oh ini seperti ini bagaimana, bahkan banyak dari teman-teman mahasiswa itu yang bahkan japri saya Pak, tanya, Pres ini gimana terkait BEM UI dan sebagainya. Saya jelaskan kalau dari saya pribadi, kemudian dengan teman-teman BEM sudah ada pembahasan terkait itu. Kemudian terkait bagaimana kritisi kita terhadap pemerintah sudah ada. Cuman yang kita tempuh jalannya itu lain gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk menyuarakan suara mahasiswa atau masyarakat tentunya itu kan dengan berbagai cara. Sehingga yang saya sebutkan di depan tadi bahwasanya kalau kita sih lebih memilih untuk melakukan yang konsolidasi secara langsung ke atas seperti itu. Dan kalau saya sampaikan juga terkait di teman-teman mahasiswa juga, jangan sampai teman-teman mudah terbakar juga. Artinya mudah terbakar dalam tanda kutip adalah negatif gitu. Karena banyak sekali kan ya namanya mahasiswa juga, kadang ada yang mereka baru tahu di bagaimana dunia mahasiswa gitu, mereka menggebu-gebu. Yang saya wanti-wanti kepada teman-teman adalah silahkan gitu, tapi tujuannya adalah bagaimana kita sebagai media kritis kepada pemerintah, bukan tujuannya untuk menurunkan atau seperti apa. Sehingga ketika muncul pun di tweet kemarin sempat trending bahwasanya hashtag Jokowi menyerah dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita sangat waspada. Artinya bukan saya terlalu pro pemerintah, tidak, tapi bagaimana agar kita tidak menjadi alat di situ bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Dan tentunya kita juga tidak boleh lupa bahwasanya untuk keutuhan NKRI ini lebih utama gitu. Khawatirnya dengan hal itu adalah sebagai alat untuk memecah belah Indonesia pada umumnya seperti itu. Kalau saya sih percaya kalau gerakan mahasiswa itu adalah murni gitu ya, tidak ditunggangi oleh kepentingan politik manapun, kelompok manapun. Tadi memang harus koridornya seperti itu kan. Nanti mengawal demokrasi tidak sampai pada tadi yang disebutkan itu kan ya. Jadi kita kan mengawal proses demokrasi bahwa memang harus mahasiswa itu memang harus kritis. Harus seperti ini mahasiswa itu. Kalau apalagi ini yang daring, jangan sampai jadi rebahan, kemudian nggak kuliah gitu kan, nonton drama Korea gitu kan. Ngegame itu kan mahasiswa itu. Jadi memang harusnya kritis lah. Misalkan dalam koridor tadi disebutkan Pak NKRI dan mengawal proses demokrasi dan sebagainya. Iya benar Pak. Jadi kemarin juga kalau berbicara aliansi BEM Pasuruan sendiri juga Pak namanya apa? BEMPAS Raya. Pasuruan Raya ya. BEMPAS Raya. Nah itu juga sempat ramai dari teman-teman bagaimana nih gerakan kita seperti itu. Saya sangat juga setuju sih dengan greget dari teman-teman, silahkan seperti itu. Cuman yang saya arahkan juga ke teman-teman, janganlah kita hanya mengkritik hanya dari covernya saja, tidak Pak. Tapi kalau kita ingin seperti BEM UI gitu, kita mengkritisi, jangan hanya mengkritisi yang berdasarkan katanya gitu. Tapi apa yang dilakukan teman-teman BEM UI, BEM UNES lengkap dengan sumber dan sebagainya. Nah ini dengan data-data dan analisis versi mereka itu kan ya. Ini yang sebenarnya perlu. Jadi setiap mahasiswa silahkan kritis gitu. Tapi bagaimana teman-teman juga mendapatkan
sumber referensi ini juga benar-benar matang dan mereka kelola. Tentunya teman-teman sudah bisa mempelajari bagaimana sih kita menganalisis sebuah kejadian atau keadaan, kan seperti itu. Nah, yang kadang saya khawatirkan, bahkan ini memang banyak sekali terjadi di mahasiswa, mereka tanpa itu, Pak. Jadi mereka referensinya hanya berdasarkan katanya, analisisnya juga kurang matang gitu. Dan mereka seakan berkobar-kobar kemudian menyuarakan, nah ini bisa menjadi bumerang juga bagi mereka, seperti itu. Jadi memang setiap gerakan-gerakan lapor itu kan memang harus punya kajian, gitu ya, analitik yang mendalam, gitu ya. Strategnya juga, gitu kan. Kalau sekedar bergerak tanpa punya landasan nanti bisa jadi blunder, kan? Bisa blunder, benar. Dan sebenarnya ranah mahasiswa dan seharusnya gitu, setingkat mahasiswa juga seperti itu. Kita mau ngomong, kita mau menyuarakan apapun, ya memang harus berdasarkan referensi yang matang, analisis yang matang terlebih dahulu. Kita kelola di dapur kita dulu gitu. Jangan sampai kita ujuk-ujuk, ada misal nih ada aksi, kita langsung ikut, tidak. Kenapa? Ya tadi itu kita rawan begitu juga, rawan dengan mungkin kita dipermainkan atau bahkan kita hanya dapat capek saja. Esensi dari itu apa yang kita perjuangkan kita tidak tahu lebih dalam. Substansi gerakannya tidak kena akhirnya kan. Benar. Kita hanya cuma sekedar aksi doang gitu. Bahkan banyak sekali sebenarnya teman-teman hanya aksi hanya untuk ya di sosmed saja kadang kan seperti itu. Eksistensi dia. Pansos, ya, panjat sosial. Nah sekarang ini kan gerakannya, mungkin kita eranya beda ya. Kalau era mahasiswa sekarang itu kan era media sosial juga ya. Jadi berjuang itu kalau dulu ya berjuang ya langsung berhadapan face to face ya. Nah sekarang ini kan termasuk ini kan juga berjuangnya melalui tweet tadi itu kan, melalui media sosial. Iya benar. Oleh Twitter, dan itu akhirnya menjadi menggelinding terus sampai sekarang. Gimana tanggapannya, Mas Harun? Kalau terkait itu sih memang benar, yang saya sampaikan di depan itu sebenarnya di zaman sekarang ini banyak sekali gitu media atau tempat kita untuk bisa berjuang dimanapun, dan berjuang itu pun juga memiliki cara masing-masing. Setiap orang memiliki caranya masing-masing untuk berjuang. Setiap orang punya cara dan setiap orang punya metode. Nah, gitu. Dan dengan mungkin yang sekarang kemajuan teknologi, jadi salah satunya memang media, dan media ini sangat penting memang gitu. Jadi kalau mungkin ya setelah audiensi atau mungkin aksi atau apapun masih tidak ada tidak ada tanggapan, tidak ada respon, boleh-boleh saja sebenarnya kita menggunakan itu. Cuman kadang seperti yang terjadi di sekarang ini ya, jadi akun-akun teman-teman BEM itu banyak sekali kan yang diretas dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya bagi kami mungkin ya itu terlalu berlebihan sih, seperti itu. Jadi kalau dulu ya, ini bicara sejarah ya, sejarah gerakan. Jadi dulu itu kan langsung berhadapan dengan yang punya otoritas lah ya, otoritas atau mungkin dengan aparat ya. Tapi sekarang itu tidak hanya itu, tapi juga berhadapan dengan pasukan dari dunia maya. Dunia maya, dan itu kadang dia menyerang secara akun-akun yang dianggap itu menjadi micu dan dianggap itu memusuhi bosnya. Itu kan nggak sejauh itu kan sebenarnya kan. Itu saya ngikuti itu, si Leon itu akunnya itu kena hack juga. Iya, benar. Termasuk akun WA-nya juga kan. Akun WA-nya, kemudian tweet beberapa BEM itu juga kena juga. Dan itu sebenarnya tantangan bagi kita sih. Artinya bagaimana perjuangan mahasiswa khususnya di masa seperti ini gitu. Dan kembali lagi sebenarnya inti dari apa yang kita suarakan, sekali lagi kita adalah mitra kritis daripada pemerintah. Kita tidak masuk dalam kelompok istilahnya itu, saya nggak oposisi pemerintah dan oposisi, tidak. Kita kan tidak. Sebagai mahasiswa memang harus kritis seperti ini dalam membangun demokrasi bangsa ini supaya ke depan bangsa ini jadi lebih maju, lebih demokratis dan sebagainya. Benar. Dan sebenarnya yang sederhananya ya mungkin Bapak juga sudah mengalami itu ya dulu, dan sampai sekarang mungkin sangat tahu lah. Sebenarnya keinginan dari mahasiswa adalah melakukan aksi atau bahkan mungkin kritikan seperti ini
bukan untuk menjatuhkan atau apa. Sebenarnya niat dari kita adalah bagaimana pemerintah ini kedepannya lebih baik gitu. Permasalahan-permasalahan ini bisa ditanggulangi. Nah, sebenarnya yang kita inginkan sesimpel itu, Pak. Cuman mungkin kenapa saya menganggap bahwa saya sampai ada hack terkait akun dan sebagainya terlalu berlebihan. Karena buat apa gitu? Sebenarnya yang kita inginkan hanya direspon. Artinya ada tanggapan, ada tindak lanjut terkait tuntutan kita bicarakan. Toh mahasiswa pun sudah tahu bagaimana setelah kita melakukan seperti ini, kita pastinya tujuannya adalah audiensi, bisa berbicara secara langsung, menyampaikan aspirasi itu secara tatap muka seperti ini, kayak gitu kan. Bukan malah akun kita yang diretas dan sebagainya, malah mohon maaf, seperti itu malah terkesan pembungkaman seperti itu. Itu kadang ya itulah loyalisnya yang demikian. Kalau lihat sejarahnya itu kan gerakan mahasiswa itu diasumsikan seperti mendorong mobil mogok gitu ya. Mungkin pernah dengar istilahnya. Jadi mendorong mobil mogok, mobilnya ini didorong, mogok nih. Setelah didorong dan bisa jalan, akhirnya maksudnya ditinggal. Gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah, jangan sampai ya itu terjadi lah. Nah ini dalam rangka membangun demokrasi di Pasuruan kita kan dulu pernah Bawaslu pernah datang ke Ibarta, MOU juga, MOU juga, kemudian juga ada kegiatan di sana kan, namanya kalau nggak salah istilahnya itu kursi singkat pengawas pemilu. Iya benar. Hadir situ juga ya? Saya hadir, alhamdulillah hadir waktu itu. Gimana tuh kegiatan waktu itu tanggapannya? Alhamdulillah sih waktu itu kita waktu itu memang kebetulan saya baru menjabat juga. Baru menjabat juga dan alhamdulillah dengan itu saya sangat respon sangat baik Pak. Kenapa? Karena juga harapannya terkait MOU dan sebagainya kita yang di sana juga mendapat ilmu baru lah. Maksudnya ilmu tambahan juga terkait bagaimana sebenarnya gini loh, itu peran mahasiswa kalau kita sama-sama berjalan bareng dengan Bawaslu untuk mengawal demokrasi ini. Dan khususnya untuk mungkin ya yang bisa kita ambil secara internal mahasiswa juga bagaimana ada delegasi dan juga pendampingan keilmuan juga terkait pemilu raya, bahkan mungkin setingkat yang paling rendah mungkin kalau di kampus itu pemilihan ketua HIMA, mungkin himpunan mahasiswa atau KM seperti itu. Jadi kita sudah bisa sedikit belajar mengacu bahwasanya bagaimana sih tatanan yang sebenarnya, aturan yang sebenarnya gitu. Standarnya seperti apa, karena kampus itu kan bagi kita tahu bahwasanya itu adalah miniatur daripada negara. Kampus itu juga miniatur dari negara ya, miniatur dari embrio berdemokrasi kan harus dimulai juga dari kampus gitu. Nah, benar. Kalau soal pemilu raya itu memang ya prinsipnya itu otonom kampusnya masing-masing. Tapi ada prinsip-prinsip dalam berdemokrasi, dalam membangun sistem pemilihan itu mungkin bisa mengadopsi pakai pemilu atau pengawasan pemilu. Iya, jelas. Jadi mungkin ada beberapa misalnya tahapannya, gitu ya. Mulai dari penetapan jadwalnya, kemudian juga ada sosialisasinya, mungkin juga ada kampanye ya. Iya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada badan pengawasnya itu bagaimana mereka harus mengawasi apa yang diawasi. Nah, benar. Jadi memang itu sebenarnya yang poin positif ya. Artinya ketika teman-teman panitia penyelenggara pemilu raya di kampus itu sudah paham bagaimana sih tupoksi mereka masing-masing gitu. Kadang karena kalau di kampus sendiri itu ada DKPRM, ada Pak. Apa itu? DKPRM ini Dewan Pengawasnya, jadi di atasnya Bawaslu, jadi penyelenggara kepanitiaan terkait pemilu raya ini gitu. Dialah yang nanti menentukan dan juga memilih merekrutmen daripada Bawaslu dan KPU. Nah seperti itu. Nah untuk tugas Bawaslu ini seperti apa, KPU ini seperti apa. Kalau pemilu raya itu juga ada pengawasnya juga ya? Ada pengawas proses pemilu rayanya juga? Ada kalau di data ada itu Pak. Tadi ada di KPRM itu, kemudian ada Bawaslu, kemudian ada KPU juga, kemudian ada partai juga kalau di data. Nah ini jadi bagaimana sih sebenarnya tupoksi, kemudian batasan-batasan mereka ini memang perlu ada penjelasan, sehingga harapannya sebenarnya Pak dari saya pribadi itu sebelum saya turun habis ini insya Allah bulan Oktober mungkin ya. Selesainya nanti kapan? Insya Allah Oktober Pak. Oktober. Jadi mungkin sebelum itu nanti bisa kita koordinasi, nanti bisa ketemu dengan panitianya. Benar. Setidaknya walaupun bukan panitia, keinginan saya adalah dengan semua teman-teman Ormawa. Jadi di situ ada istilahnya sebenarnya pemilu raya ini seperti apa, penjelasan daripada Bawaslu bisa menjelaskan gitu, sehingga demokrasi yang ada di kampus ini pun memang benar-benar sudah sangat dewasa. Tidak ada
kadang karena ya terlalu mungkin fanatik Pak gitu. Jadi masih banyak sekali teman-teman karena calon saya yang tidak jadi gitu, malah wah saya nggak mau dukung ini, bahkan kadang mungkin karena yang tidak pro ke saya gitu, yang dulunya teman akrab gitu ya, Dulu teman ngopi, teman ngopi, teman kita bercanda, karena saya naik karena beda pilihan, karena akhirnya beda pilihan, karena saya naik di press, dia memilih yang lain mungkin seperti itu. Akhirnya ada saja gitu teman-teman mahasiswa yang masih bahasa kita itu masih baper dengan seharusnya kan setelah pemilu raya udah selesai gitu. Bagaimana kita membawa Yudhanta ini ke depan seperti apa, lebih baik seperti itu sebenarnya kan. ya, itu kan bagian dari apa? Kedewasaan berpolitik. Nah, benar, kedewasaan kesadaran dalam membangun demokrasi termasuk di kampus itu. Nah, benar seperti itu. Tapi nanti lah mungkin sebelum akhir nanti kita bisa bahas lebih lanjut itu ya. Siap. Periodenya kan 1 tahun ya, 1 tahun. Akhirnya nanti Oktober ya. Nanti sebelum itu atau sebelum penetapan jadwalnya lah gitulah. Ya. Kan tidak, Oktober itu kan akhirnya ya masa jabatannya. Oktober itu rencananya adalah kongres Pak, kongres mahasiswa. Kongresnya. Nah, kongresnya. Setelah sebelum itu berarti. Rencananya seperti itu ya. Semoga saja ini pandemi ini sudah mereda gitu Pak. Akhirnya kan kita bisa gitu. Iya. Nah, seperti itu. Mas Baru semester berapa sekarang? Alhamdulillah saya sudah semester 8 Pak. Semester 8. Semester 8. Harus lulus tahun ini ya? Insya Allah. Lulus tepat waktu atau? Insya Allah tepat waktu Pak. Tinggal nunggu sidang, skripsi sudah gitu. Karena biasanya aktif itu kan ya meskipun tidak semuanya sih ya. Benar. Molor. Bener, biasanya teman-teman juga banyak kan yang molor dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya sendiri insya Allah tidak, karena dari awal memang komitmen saya bagaimana walaupun saya terjun di dunia seperti ini, bagaimana akademik saya tidak ketinggalan, dan juga setidaknya ini juga bisa memotivasi teman-teman bahwasanya aktivis itu bukan hanya fokus di luar, tapi di internalnya pun di akademisinya dia juga harus bisa gitu loh. Jadi eksis di aktivisnya iya gitu kan, akademinya juga tepat waktu, nggak ada yang D kan nilainya ya? Alhamdulillah tidak ada. Prodinya apa prodinya? Prodi saya ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Usaha masih Leon itu, BEMU itu juga ekonomi dia tuh, FE dia. Iya. Ekonomi dia. Karena ekonomi sekarang lagi naik daun ini. Iya. Kalau dari BEM lain di Pasuruan apa kira-kira? Sudah berkomunikasi di internal BEM Pasuruan Raya itu terhadap tweet gitu. Kalau yang di Pasuruan sendiri Pak, kemarin kita memang sudah ada sih komunikasi ya, walaupun itu ya tadi tuh via online dan sebagainya. Offline juga kita sempat membicarakan. Sekali lagi ya memang awalnya gitu ya masih ada kayak pro kontra, artinya ini kok seperti ini sih, terlalu berlebihan dan sebagainya terkait kritiknya. Ada yang menilai pemerintah berlebihan, ada yang menilai BEM UI berlebihan dan sebagainya gitu. Akhirnya ya seperti tadi kita sebagai di sini Badan Eksekutif Mahasiswa yang tentunya mengawal gitu seluruh mahasiswa yang ada di kampus kita masing-masing untuk menyuarakan ini ya seperti tadi. Jadi kita memang sangat setuju dengan terkait tweetan ini, maksudnya dengan semangat ini, seperti semangat perjuangan kembali seperti itu membangun. Cuman ya tadi itu ada batas-batas tersendiri, artinya tujuan kita seperti ini gitu. Kita adalah untuk sharing kritis juga ya, kita adalah sosial kontrol juga kepada pemerintah seperti itu. Jadi jangan sampai yang berlebihan seperti itu sih sebenarnya. Tipologi mahasiswa itu kan memang beragam ya. Ada yang memang suka begini, ada yang memang tidak peduli gitu kan ya. Ada juga yang ngambil pusing lah dia itu, ada yang suka nge-game aja, sehari-harinya game aja itu dan memang begitu. Iya, jadi dan terhadap ini memang macam-macam juga tanggapannya. Ada yang juga sepakat, ada yang untuk apa sih? Apa? Ada yang berpikir pragmatis juga kan gitu. Karena mereka nggak paham apa dunia dalam membangun demokrasi dan untuk dirinya sendiri dan untuk negara ini kan gitu. Iya, benar. Jadi kalau di Pasuruan sendiri sih kemarin kita memang ya kita ambil sisi positif daripada tweet dari BEM UI ini. Sambil diminum Mas kopinya ya. Siap. Jadi bagaimana teman-teman ini akan melakukan gerakan atau apapun itu, sisi positif yang kita ambil dari BEM UI ini adalah keberanian mereka yang pertama. Ya kemudian tadi itu, jadi bagaimana referensi kita memang benar-benar akurat, analisis kita memang matang. Jadi
Alhamdulillah kemarin yang kita suarakan salah satunya adalah itu. Jadi terkait yang masyarakat yang di Lubang ini seperti itu. Oh, yang isu lokal ya? Yang Kalau isu isu lokal yang di Pasuruan apa yang kira-kira yang mau diangkat lah dari teman-teman BEM itu? Dari BEM Pasuruan sebenarnya untuk ke aliansi BEM Pasuruan sendiri kita fokus di pendidikan sebenarnya itu. Pendidikan ya? Di pendidikan karena apa? Karena yang seperti kita tahu gitu, bahwasanya pendidikan di Pasuruan itu khususnya ranah mahasiswa ini masih benar-benar bisa dibilang lemah Pak. Jadi suara-suara itu memang tidak ada. Bahkan yang sangat disayangkan adalah banyak sekali teman-teman Pasuruan sendiri itu tidak kuliah di di Pasuruan gitu. Sebenarnya apakah kalah tidak? Sebenarnya kan gitu Pak. Kampus-kampus di Pasuruan juga bisa saja gitu. Cuman yang kita usung sekarang adalah bagaimana untuk sama-sama memperbaiki itu dengan pemerintah daerah tentunya, bagaimana untuk memajukan pendidikan di Pasuruan sih sekiranya teman-teman Pasuruan tuh bangga nih itu kuliah atau bangga kuliah di Pasuruan sendiri lah gitu ya, seperti itu kuliah di luar kota gitu ya. Benar, dan itu kan kita tidak bisa maksudnya sebagai mahasiswa hanya berjuang sendiri untuk memperbaiki atau mungkin bagaimana menciptakan dunia pendidikan yang baik, tentunya tidak bisa kan Pak. Pastinya kita butuh pendukung dari pemerintah juga, sehingga itu salah satunya. Dan untuk isu-isu yang seperti tadi ke masyarakat dan sebagainya, salah satunya yaitu Lumbang seperti itu. Kalau menurut Pak Bahrul itu apa bentuk perhatian pemerintah lokal lah ya, pemerintah lokal Pasuruan terhadap pendidikan, termasuk pendidikan tinggi mahasiswa itu seperti apa? Sebenarnya yang paling mudah dan yang paling simpel adalah sebenarnya disupport Pak. Bentuk apa misalnya yang diinginkan itu? Bentuk support yang paling mudah itu begini, banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ya kan? Saya berbicara mahasiswa ini support dari pemerintah itu kadang kurang. Contoh adalah untuk hadir saja. Nah ini sangat sulit Pak. Oh, diundang tidak hadir gitu? Salah satunya seperti itu. Atau mungkin hanya ya hadir tapi perwakilan. Sebenarnya ketika ada kegiatan mahasiswa atau mungkin siswa pun ada support lah dari pemerintah, karena ya kita tahu sebenarnya pemerintah pun juga membutuhkan kita gitu sebagai penggerak-penggerak di pendidikan. Kayak ada acara misalnya, ada acara paling tidak ya, support yang kita butuh adalah mereka hadir, atau mungkin ada support ya bahkan kadang untuk perizinan ya, untuk apapun kita dipersulit, untuk pinjam tempat pun ya kan, pinjam misalkan tempat punya asetnya backup semisal seperti itu, kadang kita sulit Bang. Ya mungkin ada beberapa yang kampus lah atau mungkin teman-teman yang mendapat tingkat Yogyakarta aja susah ya, apalagi kampus yang lain ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah kan beberapa nilainya kan lumayan dekat lah. Alhamdulillah. Jadi untuk sementara sih sebenarnya kerana situ sudah ada perbaikan Pak daripada tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi ya kembali lagi kita tidak cukup sampai di sini gitu. Pengen kita adalah tentunya dengan dibentuknya BEMPAS ini juga ada sharing greget untuk sharing program. Ayo kita bareng-bareng gitu. Kita ada di Pasuruan ini, adanya BEMPAS ini bagaimana untuk menyupport pemerintah juga. Artinya ayolah kita bareng-bareng jalan gitu. Tapi ya seperti tadi Pak, artinya kita sebagai penyupport media kritis juga bagi pemerintah seperti itu. Apa sih yang diharapkan dari sokongan bentuk apa yang dari Pemda yang diharapkan? Kalau dari Pemda seperti ini adalah support itu sebenarnya Pak. Support artinya dengan adanya teman-teman BEMPAS, kegiatan mahasiswa atau siswa pun itu memang benar-benar mensupport. Memang ada. Saya tidak mengatakan apakah selama ini tidak menafikan bahwasanya selama ini tidak ada support, tidak. Memang ada support gitu. Tapi yang kita harapkan lebih dari itu, artinya ya seperti yang disupport memang hanya beberapa mungkin yang datang, kemudian kadang masih dipersulit dan sebagainya. Beda dengan daerah-daerah lain gitu. Contohnya adalah kemarin di Sidoarjo mungkin. Nah ini ada aliansi BEM Sidoarjo juga. Wah ini semua Pemda dan sebagainya ini sangat menyupport, datang kemudian untuk sharing program dan sebagainya, ini sudah sangat kerana situ gitu Pak. Ya. Semoga perbincangan kita hari ini nanti sampai ke sana ya. Amin. Harapannya juga eksekutif daerah Kabupaten Pasuruan. Nah kalau sekarang kita bicara Bawaslu nih ya, siap. Bawaslu. Gimana kalau menurut Mas Bahrul terhadap Bawaslu Kabupaten Pasuruan lah?
Kalau Bawaslu Pasuruan sih kemarin ya, tentunya dengan adanya kemarin yang ke Yudharta saya sangat mengapresiasi, dan harapan saya sebenarnya seperti yang saya tanyakan ini, apakah akan ada di kampus-kampus yang lain gitu, karena saya di sini juga mewakili teman-teman di Pasuruan gitu. Tentunya bukan hanya Yudharta, jadi kampus-kampus yang lain pun itu butuh edukasi seperti itu. Bahkan di ranah masyarakat pun butuh seperti itu. Salah satunya adalah yaitu sama-sama untuk menyukseskan demokrasi ini, dan biar politik yang mungkin ya kurang sehat ini juga sama-sama bisa kita minimalisir atau bahkan bisa kita hilangkan. Kalau 2021 kemarin kita sih di 2 kampus ya, di Yudharta sama di SNU. Tahun 2021. Kalau yang sebelumnya kita tahun pertama itu di STIM Yadika. Jadi kegiatannya itu ada kursi singkat, ada istilahnya itu kawan maba. Kawan maba itu kader pengawas mahasiswa Bawaslu. Oh ya. Jadi kita bikin istilah-istilah sendiri lah. Kalau di situ juga ada program Bawaslu mengajar. Juga ada tingkatnya di data itu SMK Darutaka juga. Iya. Jadi kursi kalau nggak salah itu 3 hari tempat hari. Oh gitu. Karena anak yang SMK itu. Jadi kita level pembelajarannya beda ya, untuk yang mahasiswa materinya ini. Kalau yang untuk tingkat SMK kita juga itu banyak. Kalau yang tingkat SMK itu banyak yang is breaking gitu materinya supaya mereka masuk kan. Iya. Kalau harapannya sih dari kita juga gini. Terkait Bawaslu ini Pak, harapannya adalah juga memberikan dedikasi kepada teman-teman, dan harapannya juga bagaimana sih dari teman-teman mahasiswa juga bisa berkontribusi di sini. Sebenarnya banyak sekali Pak, jadi bahkan kemarin setelah ada sosialisasi ya dan kursi di Yudharta sendiri itu banyak sekali teman-teman dari mahasiswa nanyakan ke pihak Yudharta. Benar. Nanya bagaimana nih? Yang pelan-pelan lah kita kan nggak bagaimana nih? Sekaligus. Saya pengen tahu gitu, tahu lebih dalam. Kita pengen belajar lebih dalam seperti itu. Dan bahkan saya pengen nih gitu. Kita pengen kontribusi di situ bagaimana ya? Kita pengen berperan di situ bagaimana? Nah, seperti itu sebenarnya. Ini kalau dari suara teman-teman. Harapannya sih mungkin dari Bawaslu itu juga bisa apa yang saya sampaikan ini juga mungkin masukkanlah atau mungkin ke depan seperti apa. Ya, terima kasih nanti masukannya. Sebenarnya selain itu juga tahun lalu juga kita pernah melakukan kegiatan pembelajaran penyelesaian sengketa, itu juga kita undang anak-anak Yudharta. Hari itu saat agak telat sih datangnya karena memang katanya pemilu raya mahasiswa di Tretes kita. 5 atau 10 mahasiswa itu. Jadi memang kita ya pelan-pelan lah kita garap. Siap. Oh iya sempat tahu. Ya memang yang kemarin ini barengan ya dengan pemilu raya saya. Mereka konfirmasi. Pak ini agak telat karena sekarang sedang berlangsung itu pemilu rayanya itu. Berarti yang terpilihnya Mas Bahrul ini berarti ya? Iya benar. Dan teman-teman memang ada perwakilan yang ke sana, dan harapannya sih bukan hanya di Yudharta Pak, di kampus-kampus yang lain pun juga ada kesempatan seperti itu, sehingga peran mahasiswa itu juga bisa dirasakan, karena ya sekali lagi kita banyak sekali kan cara gitu untuk berjuang kita, salah satunya mungkin dengan seperti itu juga gitu. Paling kan sudah 3 kampus lah, STIM Yadika, kemudian Universitas Yudharta, SNU, mungkin yang berikutnya yang kampus yang lain mungkin berikutnya lah. Tapi ini sekarang ini kita pandemi ini PPKM lah sekarang ini ya. Jadi belum bisa Pak ya? Belum bisa ya jadi. Benar. Di Pasuruan sendiri kalau di BEMPAS ini ada 11 kampus Pak. 11 kampus. Ada 11 kampus yang udah ikut seperti itu. Termasuk yang Akper itu juga. Akper itu juga ikut. Akper itu juga ya. Ikut di aliansi BEMPAS ini juga. Kalau Akper itu BEM-nya juga aktif juga ya. BEM-nya mereka itu kalau yang di Pasuruan ini setingkat HMJ sih sebenarnya. HMJ ya. BEM-nya tetap di UNED sana. Gitu. Tapi mereka aktif, bahkan teman-teman Akper untuk sekarang ini mereka melakukan ini sih yang di Alas Trogo juga. Mereka melakukan pendampingan, advokasi di Alas Trogo. Advokasi melakukan itu salah satu masalah berat di Pasuruan itu. Nah, itu juga insya Allah ke depan yang sekarang memang udah kita ada gerakan di situ. Dan sedepannya insya Allah kita juga akan itu sih mengadvokasi terkait itu. Kalau kegiatan daring seperti itu, apa kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh anak-anak BEM? Kegiatan daring seperti ini sih sebenarnya karena BEM itu kan badan eksekutif Pak. Nah ini juga sebenarnya mungkin di sini biar teman-teman banyak yang paham, karena karena kan orang awam pasti
tidak hanya kemahasiswaan ya, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kan ini sudah dibatasi gitu loh. Nah terus BEM kegiatannya ngapain nih kalau pandemi seperti ini? Kembali lagi sebenarnya saya mulai dari awal dulu Pak ya mungkin penjelasan bagaimana sebenarnya badan eksekutif itu kan beda dengan HMJ atau KM. Badan eksekutif ini adalah eksekutor yang bagaimana badan eksekusi yang memang mengatur seluruh ormawa di bawahnya kan seperti itu. Beda dengan HMJ ataupun UKM yang memang di sana adalah pelaksananya kan seperti itu. Sehingga di Yudara sendiri pun seperti itu, lucu kadang gitu. Ngapain sih BEM ini gitu? BEM kok nggak seperti ini? Kita disandingkan dengan HMJ ataupun UKM, sedangkan ini sudah beda kan, ranahnya beda Pak. Contoh nih, Bawaslu disandingkan dengan KPU lah beda kan? Tupoksinya udah beda gitu ya. Nah, berbicara ini sebenarnya di ranah online kalau di Yudara sendiri saya pribadi kemarin yang kita lakukan adalah kita melakukan kita masuk bahkan selalu aktif mengikuti aliansi-aliansi BEM di luar. Kenapa? Ini adalah bahasanya adalah politik jangka panjang gitu. Artinya ketika saya selaku wakil dari Yudarta ini masuk ke aliansi itu, tentunya adik-adik saya nanti, penerus-penerus saya nanti sudah ada akses ke situ. Membangun jejaring lah, membangun jejaring. Karena begitu-begitu itu nanti akan bermanfaat pasca lulusan. Setelah lulusan, jadi memang masih terbangun. Kayak saya misalnya ini kan, meskipun sudah lulus kuliahnya itu masih berkomunikasi lah dengan teman-teman zaman dulu masih. Iya, benar Pak. Ya, karena memang jejaring ini. Sebenarnya kalau di kita di Udara sendiri memang kita lagi menggiatkan untuk lebih aktif lagi di aliansi-aliansi luar itu, karena kemarin kan di masa pandemi Pak sempat vakum kita gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mulai di situ, akhirnya kita sudah aktif kembali di BEM pesantren juga se-Indonesia, dan alhamdulillah kita juga ada anunya sendiri ya BEM pesantren. Ada aliansinya namanya Halaqah BEM pesantren. Kemarin ada muktamar di mana? Di Jombang Pak, dan alhamdulillah dari kita untuk tahun depan kita menjadi tuan rumah Silatnas untuk memperkenalkan Yudarta, memperkenalkan pasuruan pada nasional juga. Kemudian juga dari kita juga ada yang menjadi pengurus nasional juga, saya sendiri. Kemudian untuk yang di BMPTNU juga kita masih menunggu, kita sudah merapat ke sana juga. Yang di BEMUS juga kita sudah aktif di sana. Jadi memang aliansi-aliansi BEM itu banyak ya juga ya. Ada banyak sekali Pak, di luar itu banyak sekali. Yang saya tahu itu BEMNUS ya, BEM Nusantara. Ada BEMNUS, ada BEMSI, BEMUI itu BEMSI kayak gitu kan. BEMSI itu apa berarti? BEM seluruh Indonesia. Oh, BEM seluruh Indonesia. Jadi aliansi BEM terbesar di Indonesia ini sebenarnya yaitu dua itu, BEMSI sama BEMNUS. Nah, kayak gitu. Karena kalau yang BEM pesantren ini memang besar, cuman kan hanya itu anggotanya yang kampus yang jadi satu dengan pesantren gitu, atau di bawah ya. Jadi khusus berarti yang yang mungkin sistemnya pun sistem pesantren seperti itu. Kalau PTNU kan jelas untuk yang NU, kemudian ada aliansi juga yang Muhammadiyah juga ada Pak, seperti itu. Itu sih yang kita lakukan. Kemudian apalagi yang kita lakukan sebenarnya kalau di Yudarta sendiri, bagaimana kita menata teman-teman di di Ormawa Pak. Yang kita lakukan dari awal, kita sosialisasi bahkan kita buatkan borang, artinya bagaimana kita coba menuntun teman-teman, karena mungkin ya dari teman-teman sudah ada kemunduran memang. Jadi kalau dulu itu program kerja itu selama 1 tahun kita ada tujuan gitu, ada goal di situ. Nah selama ini kita lihat banyak sekali mahasiswa ini melakukan program hanya sekedar program. Saya menyelenggarakan seminar dieksekusi Pak, cuman goalnya tidak ada. Seharusnya kan gini, ada goal nih, kita menciptakan sumber daya manusia yang goals misal, target kegiatan lah ya benar. Jadi kajian, seminar, talkshow apapun berarti kan mengarah ke sana. Nah selama ini yang terjadi tidak seperti itu, mereka hanya menyelenggarakan. Nah ini kita buatkan kemarin di Yudarta seperti itu, ada orangnya itu di bawah Mendistek. Di Menlu kita bagaimana mengawal teman-teman, ayolah kita cari relasi stakeholder dan sebagainya biar ini juga jalan gitu. Tapi memang agak kesulitan karena seperti ini Pak keadaannya BKM. Kemudian di Menlu juga ya ini tadi menyambung aliansi-aliansi dan sebagainya, banyak sekali sih sebenarnya gitu. Nah kalau ormawa yang lain tadi BEM seperti itu, kalau UKM-nya atau mungkin HMJ atau Hima Prodinya itu seperti apa kegiatannya selama masa pandemi seperti ini? Selama masa pandemi sih alhamdulillah masih ada. Maksudnya ada yang jalan gitu Pak. Walaupun tidak 100% memang. Ya karena bentuk apa? Bentuk kegiatannya seperti apa bentuknya?
Kalau UKM itu banyak yang ini sih, sementara memang latihan-latihan aja. Kalau bahasanya adalah kajian ya kalau di Hima. Nah, kalau di UKM kan latihan atau diklat seperti itu yang dilakukan. Kalau di Hima kemarin ada yang melakukan seminar kayak gitu. Kemudian ada juga yang melakukan event, menjadi tuan rumah event ada juga. Kemudian kemarin yang lebih banyak sih di Yudharta selama ini lebih fokus di ini kemarin PKM. Dan apa itu PKM? PKM itu pekan mahasiswa. Ya. Kreativitas mahasiswa. Nah itu. Jadi kemarin untuk karena ya kegiatan-kegiatannya sulit, akhirnya kita arahkan ke akademik seperti itu. Jadi kita waktu itu memang kerjasama dengan birokrasi. Tentunya kampus juga ini kan untuk meningkatkan akreditasinya, prestasinya juga ya kita bantu lewat Ormawa ini. Jadi setiap Ormawa itu diwajibkan Pak untuk menyetorkan itu gitu kemarin. Ya. Gitu. Dan alhamdulillah kemarin kalau nggak salah yang turun yang dibiayai kalau nggak 78 dari Yudharta yang dapat biaya, yang lolos PKM Kemerisdikti itu ya. Iya, alhamdulillah. Hebat berarti ya. Seperti itu, alhamdulillah sih. Dan kemajuan juga. Kalau tahun-tahunnya sedikit, alhamdulillah sekarang banyak. Kalau yang mahasiswa dari bidik misi juga banyak. Alhamdulillah kalau bidik misi juga banyak Pak di Yudharta kayak gitu. Jadi memang di pandemi ini yang mungkin ya sangat mudah dijangkau adalah kegiatan-kegiatan akademik seperti itu sih. Itu akademik pun daring kan gitu ya. Akademik pun daring. Seminar daring, webinar benar. Bisa, semoga ini segera berakhir ya supaya normal kembali semuanya. Ya. Oke, saya kira Mas Farul terima kasih ya kehadiran di sini. Mungkin ada pesan-pesan atau harapan ini bagi teman-teman mahasiswa Pasuruan bisa disampaikan. Untuk ke teman-teman mahasiswa di Pasuruan sih sebenarnya sama sebenarnya sudah saya sampaikan tadi ya, tapi lebih bagaimana ya ayo kita bangun lagi perjuangan kita sebagai mahasiswa, demokrasi yang memang benar-benar berdasarkan analisis yang benar kuat, kemudian referensi yang juga memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan juga, sehingga ketika kita melakukan pergerakan perjuangan apapun itu kita tidak mudah dimanfaatkan dan kita tidak ngawur, bahasanya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Farul atas hadirnya di studio podcast Kawal Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa.